zikrika wa husni ibadatik. Apa makna dari doa itu? Arti dari doa yang dibaca tadi adalah, ya Allah, bantulah aku agar aku bisa senantiasa berzikir kepadamu dan terus bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Lalu aku pandai baik dalam ibadah kepadamu. Jadi zikir, syukur, husnul ibadah. Jadi orang yang rajin berzikir, pandai bersyukur, insya Allah juga baik ibadahnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan permintaannya Rasulullah SAW, doa yang diajarkan Nabi agar kita minta dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita minta dibantu, ikhwah yang dirahmati Allah? Karena memang amal zikir, amalul qulub ini, zikir, syukur, dan ibadah yang baik itu tantangannya juga besar. Ya, zikir saja kalau kita tidak terus rutinkan, bisa lewat. Ya, misal makan, minum, tidur, bangun tidur. Ya, kalau zikir pada sholat, insya Allah ya, karena kita bareng-bareng, ya selalu ada yang mengingatkan. Tetapi dalam hal-hal yang lain, dalam aktivitas-aktivitas keseharian kita, hampir setiap kegiatan kita itu kan ada doanya. Ya, kamar mandi, keluar kamar mandi, makan, minum, bekerja, berangkat kerja, pulang kerja, naik kendaraan, turun kendaraan, semuanya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena banyaknya zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, dan itu sudah semestinya kita jalankan, kita amalkan. Maka kemudian Rasul mengatakan, a'inni ya Allah, bantu aku agar aku terus ingat pada Allah, pada Engkau. Karena hamba kalau dia sudah tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun juga tidak akan ingat pada kita. Dan seorang hamba kalau dia sudah mulai melupakan Allah dalam dirinya, maka Allah pun juga akan melupakan dia. Sebaliknya kata Rasulullah, jika seorang hamba terus berzikir, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayatnya begitu, ya kan? Fadhkuruni, kata Allah, ingatlah oleh kalian akan aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah atas nikmatku, wala takfurun, dan jangan sekali-kali anda kufur nikmat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW saja, ya hamba yang sangat dekat dengan Allah, makhluk yang paling suci di mata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada dosa, tidak ada noda. Itu zikirnya luar biasa. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW, istighfarnya saja tidak kurang dari 100 kali. 100 kali. Ya. Belum lagi zikir-zikir yang lain. Ya. Dan itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam rumahnya, di luar rumahnya, dalam keadaan mukim ataupun musafir, bahkan dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan genting. Ya, kita ini kan kadang-kadang ingat Allah itu ketika lagi genting, ya kan, lagi gawat gitu kan. Misalnya, misal mohon maaf kita di dapur, misal mepet waduh nih, astagfirullah nih, keburu nggak ini, keburu nggak. Kita lagi naik kendaraan, astagfirullahaladzim gitu kan. Ketika ada bahaya di depan mata kita, ya. Tapi ketika jalan lagi nyantai, jalan tol gitu kan, gardu tolnya juga nggak muncul-muncul, nyantai gitu kan, macet juga enggak, gitu kan, ya biasa. Ya, tapi begitu ada kemacetan, astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu kan, namanya gitu. Nah, tapi ya masih alhamdulillah juga, ya kan, lidahnya itu walaupun dia lidahnya itu ketika dalam keadaan sulit itu keluarnya kalimat-kalimat syukur, kalimat-kalimat zikir. Tapi kalau orang yang betul-betul hatinya itu kosong, coba lah lihat dengar apa yang keluar dari mulutnya itu kalau dalam keadaan gawat. Seorang lagi megang sesuatu tiba-tiba jatuh. Latahnya kan? Latahan lisan kita itu luar biasa. Ya hanya orang-orang yang dia memang biasa berzikir pada Allah, ingat Allah, paham sunnah Nabi, baca Quran, itu begitu refleksnya latah itu saja tuh astagfirullahaladzim, subhanallah, Allahu Akbar, seperti itu. Tapi kalau orang yang hatinya itu kosong, nauzubillah, kadang-kadang aneh gitu kan, nggak habis pikir juga, ya kan, bisa keluar kalimat-kalimat itu, ya kan, emak monyong gitu kan, emak monyong, ada sering juga dengar, emak monyong segala macam, astagfirullahaladzim gitu kan, apa dosa orang tua kita,
Ya. Jadi luar biasa. Nah inilah ikhwan sekalian umat Allah, kebersihan hati seseorang itu ketika dia ada kondisi-kondisi tertentu refleks langsung keluar, ya kan? Begitu kaget, astagfirullahaladzim, subhanallah, gitu kan, la ilaha illallah. Nah ini menandakan bahwa hatinya itu dia tidak gersang, tidak kering dari zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur nikmat. Syukur nikmat ya yes. Yang paling nampak syukur nikmat itu pertama ketika kita dapat nikmat ya ucapkan alhamdulillah. Kita menisbatkan nikmat itu miliknya adalah kepada Allah. Walaupun kita punya andil, tetapi penentunya adalah Allah. Jadi tetap kita pertama mengucapkan lafaz alhamdulillah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada jerih payah manusia di situ, maka kita juga bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Karena orang yang tidak bersyukur kepada manusia, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang nggak pandai bersyukur pada orang lain, dia juga tidak dianggap bersyukur pada Allah. Rumusnya begitu. Malam yashkurillah, lam yashkurin nas. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur pada manusia, berterima kasih pada manusia, pasti bisa juga tidak pandai berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa husni ibadatin. Kita juga minta pada Allah agar ibadah kita itu, agar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita ini terus membaik. Itu kan doa tadi kan 3 poinnya. Diperbaiki zikir kita kepada Allah, dibantu oleh Allah kita pandai bersyukur, dan yang ketiga dibantu oleh Allah SWT agar kita ini pandai atau baik ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah jamaah sekalian mati Allah, 3 poin dalam doanya Nabi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Orang yang selalu zikir pasti biasanya pandai bersyukur, dan orang yang berzikir pandai bersyukur, insya Allah ibadahnya juga akan terlihat baik dan terus membaik karena dia paham betul hakikat diri dan siapa dia serta siapa yang ada di atas sana. Itulah hamba yang diinginkan oleh Rasulullah SAW agar kita selamat di dunia juga selamat di akhirat, baik diri kita, baik keluarga kita, baik orang-orang yang ada di sekitar kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.